saudara duduk. Shalom saudara. Senang kita bisa beribadah kembali. Tentunya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada saat hari ini kita merayakan kenaikannya, diawali dengan kita telah merayakan kematian Yesus Kristus di kayu salib yang sering kita dengar adalah perayaan Jumat Agung. Dan hari ini sekali lagi kita merayakan Paskah. Paskah itu adalah kenaikan Yesus Kristus. Banyak orang kadang-kadang terbalik. Paskah itu kematian. Tapi saudara, kematian itu seringkali disebut Jumat Agung, saudara. Nah, berbicara soal kebangkitan dan kematian, semestinya kalau kita berbicara soal kematian atau dan kebangkitan, kita sudah tidak asing lagi dalam Alkitab itu. Alkitab seringkali memberikan tentang kematian atau mengungkapkan kisah tentang kematian. Contoh, saudara, perempuan dari atau seorang janda yang ada di Sunem, ketika berjumpa dengan Elia, pada waktu itu Elia, pertama saya ingin ungkapkan dulu tentang Elia, di mana seorang janda yang minta anaknya untuk dibangkitkan. Ketika dia sudah minta anak, lalu lahirlah anak itu, mati anak itu. Dia menunjukkan bahwa dia sebagai abdi Allah, dia berdoa dan mengalami kebangkitan. Terus peristiwa yang kedua juga terjadi di Elisa. Elisa pernah membangkitkan anak dari perempuan Sunem. Nah saudara, Elisa bukan hanya itu saja, tapi Elisa ketika sudah mati, lalu ada segerombolan orang melempar mayat ke kuburan Elisa. Lalu mayat itu menyentuh tulang-tulang Elisa, maka mayat itu hidup kembali. Jadi saudara, bicara soal kematian dan kebangkitan, atau bangkit atau hidup saudara, itu semestinya Alkitab sudah biasa. Peristiwa berbeda dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus tentunya. Saudara-saudara yang kekasih, berbicara soal kebangkitan Yesus, ini sangat berbeda. Saudara, kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-31 sampai dengan 33. Ini baru permulaan, saudara. Lukas 18 ayat 31-33 berkata demikian. Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang tertulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Jadi saudara, kalau orang lain berkata, mana buktinya bahwa Yesus bangkit? Saudara nggak usah peduli dengan orang lain. Atau mungkin juga orang yang beragama lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab menjelaskan dengan jelas bahwa Yesus mati dan bangkit. Kalau dia mengatakan Yesus tidak bangkit, urusan mereka. Bukan urusan kita. Karena saudara, kalau Yesus tidak mati, kita tidak akan mati di dalam dosa. Kalau Yesus tidak bangkit, berarti kita tidak dibangkitkan dalam kemenangan Kristus Yesus. Jadi dua-dua itu yang harus digenapi. Nah, saudara-saudara yang kekasih, jadi ayat ini menegaskan bahwa sebelum semuanya terjadi, ini Yesus belum mengalami kejadian itu kan, ayat ini. Sebelum semuanya terjadi, Yesus sudah apa? Sudah tahu bahwa ia memberitahu apa yang akan terjadi. Dirinya akan disiksa dan mati, namun akan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi mati
terkubur dan tertutup batu yang besar tidak menghalangi kebangkitan Yesus. Tidak menghalangi. Saudara, coba kita buka di dalam Matius pasal 24 ayat 6 sampai 7. Matius 24 ayat 6 sampai 7. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang yang berdosa dan disalibkan, akan bangkit pada hari ketiga. Jadi kebangkitan, hari ini saya ingin mengajak pada saudara bersama dengan kebangkitan Yesus di kayu salib itu. Saya ingin mengajak pada saudara tentang pengampunan dan damai. Apa keterkaitannya antara kebangkitan dan pengampunan dan damai itu? Nanti saudara simak dengan baik. Jadi kebangkitan Yesus itu bersifat kekal. Kekal. Sekali untuk selamanya. Tapi kalau orang yang tadi yang saya ceritakan tadi mati ya waktu zaman Elia, zaman Nabi Elisa, mati terus bangkit terus apa lagi? Mati lagi. Siapa yang pernah mati suri? Siapa yang pernah makan timun suri? Nah saudara-saudara, jadi Yesus itu mati untuk selamanya, jadi bersifatnya kekal. Kebangkitan Yesus itu kekal, jadi kebangkitannya itu untuk selamanya. Kebangkitan Kristus bukti bahwa maut telah dikalahkan. Kalau saudara baca dalam apa yang disampaikan oleh Paulus, hai maut, di mana sengatmu? Artinya saudara, kuasa maut itu tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Dan Allah membangkitkan Yesus dan kematiannya tidak mengalami kebinasaan. Dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 ayat 37 sampai 39, saudara saya akan bacakan begini. Tetapi Yesus yang telah dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Jadi karena kebangkitannya kita diampuni dosa kita. Terus dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh apa? Pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi waktu saudara kita melakukan itu dalam hukum Taurat perjanjian lama, kita nggak memperoleh tentang pembebasan hukum dosa. Dosa yang harus saudara sekali kita minta ampun dengan membawa persembahan yang terus berulang-ulang. Tapi ketika Yesus datang, dia menyempurnakan hukum Taurat. Dia menyempurnakan hukum Taurat, mati untuk saudara dan saya. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus telah melakukan sekali untuk penebusan itu. Jadi dalam Kristus ada pengampunan dosa. Dan setiap yang saudara atau setiap orang percaya, yang percaya kepada dia. Setiap orang yang percaya kepada dia memperoleh pembebasan dari segala dosa. Jadi apanya dosa itu dibebaskan? Kuasanya. Kuasanya. Jadi saudara tidak lagi menjadi hamba. Hamba dosa. Nah, kalau saudara terus berulang-ulang ya, hidup dalam dosa, berarti hamba dosa. Nah, Yesus mematahkan kuasa itu. Jadi sengatnya sudah enggak ada, walaupun saudara ada taringnya. Apa aja binatang yang ada taringnya?
macan, singa. Nah, tapi taringnya udah nggak ada, giginya udah nggak ada. Sekalipun mau makan, saudara takut nggak? Jadi itu macan yang metik itu, macan metik kalau dia, ya. Metik itu giginya nggak ada, jadi saudara selalu mau dimakan, cuman dimut-mut doang, dimainin doang begitu ya. Nah, nggak beda kalau orang kepengen makan kacang, kalau sudah metik cuman dimainin doang. Nah, saudara, jadi kuasanya nggak ada, taringnya nggak ada, gigitannya atau apa yang dikatakan maut sudah tidak ada lagi. Kuasa maut itu. Jadi kuasa dosa yang jadi hamba dosa itu. Maka kebangkitan, saudara, kebangkitan itu memberikan pengampunan yang membebaskan manusia dari kematian kekal. Manusia dibebaskan dari murka Allah karena kebangkitan Kristus. Tentunya sesuatu yang mulia yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Karena apa? Karena pengampunan yang membebaskan menjadi satu kekuatan besar bagi orang percaya kepada Yesus. Karena kita telah diampuni. Contoh gini. Ketika kita punya utang, atau bangsa Indonesia punya utang, 8.000 triliun Bank Dunia. Lalu Bank Dunia mengatakan, sudah diampuni, nggak usah bayar hutangnya. Seneng nggak? Itu bangsa. Tapi ada yang juga nggak seneng karena itu kan ngerasa Tapi kalau kita hutang dosa adalah hukumannya maut. Hutang dosa hukumannya maut, kutuk. Dan tidak ada hidup kekal. Adanya kematian kekal. Sekarang Yesus mati. Jadi dia membebaskan saudara dari kematian kekal. Memiliki kehidupan kekal. Jadi manusia dibebaskan dari murka itu. Karena kematian itu. Nah, kebangkitan itu saudara. Lalu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Melalui pengampunan yang telah dilakukan oleh Yesus. Pengampunan Yesus yang dilakukan di kayu salib. Kita tidak lagi terhalang dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Yang tadinya terputus. Ya, manusia mencari Tuhan. Akhirnya apa? Oh, dilihat nih, ada apa? Kayaknya kok dia bisa, mukanya mirip-mirip orang, jangan-jangan ini penjelmaan, pohon padahal. Nah, disembahlah dia, ngomong sama pohon itu, aduh, aku punya masalah nih. Cerita, dibawainlah apel pohon itu, yang disebut animisme. Karena dalam diri manusia butuh cari Tuhan. Cari Tuhan. Nah, saudara, ketika Tuhan dicari itu, dia tidak menemukan itu karena terputus. Hubungannya terputus. Hilang. Cari Tuhan. Terus datengin bawa kue Bugis, jauh-jauh dari Bugis dibawa. Ya, ada pisang jauh-jauh dari Ambon, padahal belinya di Tangerang misalnya begitu. Wah, dia bawa itu, suguhin lagi, besok-besok. Terus lama-lama itu pohon itu bisa ngasih jawaban. Karena apa? Karena disembah. Nih, pendeta David mengkultuskan ini nih, mimbar nih. Saya mengkultuskan mimbar. Opan kultuskan mimbar. Gak boleh nyentuh sembarangan nih mimbar nih. Kalau nyentuh sembarangan, saudara bisa pingsan. Terus, kalau saudara nyentuh sembarangan, saudara bisa begini. Apalagi saya tiap hari misalnya datang ngasih sesajen di sini. Lama-lama ini mimbar, ya, ada penunggunya. Dia bisa bergerak sendiri. Dia bisa ngangkat sendiri. Padahal, saudara, ini biasa karena dikultuskan.
Akhirnya apa? Ada isinya. Setan dibeset, isinya ketan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka dari itu saudara, jadi Paskah tidak selesai sampai pengampunan terhadap diri kita saja. Tetapi pengampunan itu pun hendaknya menjadi bagian dalam pengiringan kita. Agar damai Tuhan dalam pribadi, keluarga, bahkan di sekitar kita ada dalam hidup itu. Paskah sekali lagi bukan sampai kepada pengampunan, tapi harus ditindaklanjuti dalam kehidupan kita. Supaya menjadi bagian. Ya. Oh, saya sudah diampuni, sudah. Oh, bukan begitu. Tapi saudara harus menghidupi pengampunan itu. Supaya saudara apa? Menerima apa yang menjadi janji-janji dalam kebenaran firman Tuhan itu. Maka saudara, pertama tadi tentang apa kaitannya, ya, apa hubungannya kebangkitan dengan pengampunan? Kita menerima kehidupan baru. Ketika kita memperoleh kebangkitan itu, kaitannya apa dengan pengampunan itu? Kaitannya saudara, kebangkitan Yesus dari kematian, dipandang sebagai bukti pengorbanannya di kayu salib, diterima oleh Bapa Surgawi sebagai pengampunan. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, dia mati di kayu salib itu diterima sebagai apa? Sebagai pengampunan. Di mana lunas dibayar. Harganya telah lunas dibayar. Jadi enggak kredit lagi. Saudara lunas. Ketika saudara lunas, maka saudara boleh, karena utang saudara sudah lunas, maka saudara boleh mencicil beli rumah di surga. Kehidupan saudara. Jadi saudara mau cicil rumah saudara, rumah yang bagaimana? Tipe 21, tipe berapa lagi? 36, 45, atau kafling. Kafling juga macam-macam saudara. Ada kafling daerah dekat para pejabat, ya di mana? Di Menteng, ada di Dukuh, dan seterusnya. Jadi saudara-saudara yang kasih, kemenangan Yesus Kristus dinyatakan melalui kebangkitannya. Dan itu membuktikan bahwa kuasa dosa dan kematian telah dikalahkan, sehingga kita menerima kehidupan yang baru. Coba kita buka di sana. Kalau enggak bangkit saudara, maka akan menjadi sia-sia. Bahkan ini ayat ini, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-17. Ini 1 Korintus 15 ayat 2 Korintus 15 ayat 17 dan 1 ya, sorry. Dan Kristus, jika Kristus tidak apa? Dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi pengampunan dosa hanya sah jika Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Tanpa kebangkitan tidak ada harapan baru. Maka tadi saya katakan bahwa apa hubungan atau kaitannya dengan pengampunan, kebangkitan dengan pengampunan? Kita menerima kehidupan baru. Kita menerima kehidupan baru. Jadi saudara, pengampunan dosa hanya sah jika Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Tanpa kebangkitan tidak ada hidup baru. Tidak ada hidup baru. Contoh, firman Tuhan katakan apa? Ada Yesus mengatakan, pohon dikenal dari buahnya. Betul. Nah sekarang, kalau buahnya manis, atau buahnya kita gantilah, buahnya busuk, buahnya asam, yang salah buah atau pohonnya?
Apa? Kok buahnya? Walaupun petani ngasih rabuk itu, kalau benihnya, ya, benihnya itu benih yang tidak baik, tetap aja kasih rabuk. Petaninya rajin nih, kasih rabuk dah sampai buluk, ya, dia nggak akan berbuah baik karena benihnya. Nah, yang dirubah oleh Yesus adalah benihnya. Makanya, saudara, kemarin saya di anak muda ya berbicara itu juga, sedikit nyinggung tentang itu. Nah sekarang, siapa yang paling tua di sini? Nggak tahu, nggak ada yang mau ngaku. Siapa yang paling muda? Saya sebut sajalah, Opolim dah. Pernah kursus itu enggak? Kursus alasan. Kursus bohong, pernah enggak? Hah? Enggak pernah kan? Tapi kenapa muncul itu bohong? Coba anak saudara waktu kecil, ingat? Orang tua ngajarin bohong enggak? Enggak pernah. Tapi kenapa bohong? Itu benihnya. Kalau itu dibiarkan gak diganti, saudara, itu akan terus muncul kebohongan demi kebohongan, kebohongan demi kebohongan. Kalau nggak pernah saudara diganti benihnya, alasan 1000 macam, 1001 alasan terjadi. Maka dari itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui iman ketika dia bangkit, Kristus bangkit, ada kehidupan baru, ada kuasa baru yang bekerja dalam hidup orang percaya. Jadi melalui iman dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Ini bukan sekedar simbol saudara, tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini realitas rohani. Jadi manusia lama mati, manusia baru hidup. Mari kita buka di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Apa bunyinya? Terus dikatakan sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ketika kita memahami itu, pengampunan itu, ya, memahami pengampunan itu lewat kebangkitannya, maka kita akan menerima hidup yang baru. Apanya? Pikiran kita yang baru. Nah, tapi yang lama ini, kalau yang lama ini masih ada enggak? Masih ibarat besi masih berkarat. Makin tua, makin berkarat. Susah ngilanginnya, makanya saudara masih berbekas. Ibarat orang nih ya, luka-lukanya tuh masih ada. Anggaplah luka-luka yang ada terjadi itu luka-luka dosa. Oh, tergores, sembuh. Bekasnya ada nggak? Ada. Terus saudara hilang ingatan nggak? Hilang nggak ingatannya? Enggak. Masih ada. Nah, kalau ini bercokol lagi saudara, ini, waduh, ingat lagi. Waduh, dulu begini nih saya enak nih lagi itu waktu itu. Lagi apa nih? Lagi teler. Wah. Nah, lagi susah-susah diomelin sama istri. Aku mabok begini. Akulah sekarang gara-gara ini nih tuh. Waduh, lukanya gede, jatuh, bungsut tuh motor. Wah, gara-gara diomelin istri. Akhirnya inget lagi tuh. Hari itu juga lagi diomelin istri. Ambil lagi tuh segelas itu. Apalagi? Kumat lagi kan? Kenapa? Enggak diisi yang baru. Kalau diisi yang baru, walaupun ada luka, dia enggak mau nginget lagi. Nah, jadi saudara, hidup baru ini adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan lagi keinginan dosa. Setelah menerima Kristus, identitas kita berubah.
Dari hamba dosa menjadi anak Allah. Dari ciptaan lama menjadi ciptaan baru. Jadi hidup baru dalam kebangkitan Kristus tidak hanya soal status rohani. Tidak hanya soal status rohani, tetapi terlihat nyata dalam cara hidup kita yang berubah. Seharusnya kita nyata dalam hidup kita yang berubah. Jadi kalau enggak, makanya berapa banyak orang yang ngajak ke gereja tapi kehidupan yang enggak berubah, orang itu akan kecewa. Nah saudara-saudara yang kekasih, jadi meninggalkan dosa dan hidup dalam kekudusan. Kalau saudara baca di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 3, saya akan bacakan. Karena itu kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara-perkara di atas. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi kebangkitan Yesus suatu peristiwa, bukan peristiwa mitos, tapi sejarah yang ada bukti nyatanya. Maka saudara, hidup baru adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan lagi mengikuti keinginan dosa. Setelah menerima Kristus memperoleh pengampunan dosa di mana identitas kita berubah dari hamba menjadi anak Allah. Dari ciptaan lama menjadi ciptaan baru. Nah saudara-saudara, maka dari itu Roh Kudus yang diutus setelah dibangkitkan memampukan orang percaya untuk meninggalkan dosa. Lewat apa? Makanya kita selalu, saya mengedahkan tangan supaya saudara diingatkan oleh Roh Kudus ketika saudara menjalani hidup sehari-hari. Agar Roh Kudus mengingatkan kita, memampukan kita sebagai orang percaya untuk meninggalkan dosa dan hidup benar sebagai wujud menjadi manusia baru. Yang kedua, kita diubah menjadi serupa Kristus. Kebangkitan Yesus bukan hanya bukti kemenangan atas maut di mana kuasa dosa tidak ada lagi. Karena kita menerima satu pengampunan, tapi juga membuka jalan bagi hidup baru. Bagi siapa? Bagi orang percaya. Dengan percaya kepada Kristus, kita dipersatukan dengan kematiannya dan kebangkitannya. Yang berarti dosa kita dikubur. Dosa kita dikubur dan kita bangkit untuk hidup baru. Tadi sudah dikatakan dalam Roma. Maka dari itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kuasa kebangkitan untuk membersihkan kita dari sifat lama kita. Dan membentuk kita menjadi kudus agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuannya. Jadi kebangkitan Kristus, selain kita menjadi manusia baru, tetapi kita diubah untuk semakin hari menjadi semakin serupa Kristus. Pelan-pelan prosesnya. Satu-satu prosesnya. Makanya saudara, contoh begini. Kalau saudara nggak lewat dari apa, misalnya ada proses tentang apa, emosi, ya belum lewat dengan emosi, terus Tuhan akan bekerja terus memproses saudara lewat emosi itu. Kalau saudara belum lulus, datang lagi, udah lulus dari apa? Dari orang lain. Orang yang saudara paling kasih bisa saja membuat saudara emosi. Itu karena Tuhan ingin saudara terus ini menjadi serupa Kristus. Dipoles lagi. Ibarat apa? Bengkel cat mobil. Wah, udah dicat bagus begitu. Kenapa? Disemprot lagi, dipernis, dipoles lagi supaya kinclong. Kan dilihatnya indah, betul. Nah, saudara, ketika saudara tampil di luar, saudara dilihat supaya, wah, ini kok orang lain ya, ke gereja ini lain ya, kok dia mah, maaf, ke gereja ini maaf nih, tapi ini saya bukannya negur, tapi nabrak, biar mati sekalian. Apanya? Dosanya saudara. Di luar sana pulang gereja asem, biasanya kalau asem makan gula, tapi kalau laki-laki bukan makan gula,
Ciahun, tahu Ciahun? Nah, baru juga bubar jadi pintu gereja. Kenapa? Baru asem. Nah, tujuannya Tuhan memproses itu. Sayangnya kadang-kadang, Om, kan nggak ada ayatnya, Om. Ayatnya ada nggak? Nggak boleh ngerokok. Yang ada adalah di pom bensin. Dilarang merokok. Di Alkitab nggak ada, Om. Di gereja nggak ada itu tulisan itu. Lalu, saudara, kita ingat. Makanya Tuhan mengasihi kita begitu amat sangat. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, tempat Roh Allah tinggal dalam kehidupanmu. Artinya jangan rusaki kamu hidupmu sebagai bait Allah itu. Jangan kotori, jangan rusaki itu. Karena saudara, kalau kita ini susah, tubuh kita susah, ke gereja juga susah. Iya, coba. Enggak, mau ke gereja batuk-batuk. Bisa ke gereja dengan baik? Enggak, takut ngeganggu orang lain. Lagi ke gereja, terus sesak napas. Mau berdoa, sesak napas. Susah juga. Saya bertobat dari rokok itu ketika saya bilang, wah mana bisa. Saya saudara maaf, nggak nyombongkan diri. Kalau saya belum ngisep rokok itu sampai hilang asapnya, saya belum bisa tidur. Sampai rokoknya siji telu papat. Roro telu papat itu mereknya. Roro telu papat. Itu merek itu masih gopek satu bungkus. Tiap hari waktu itu saya 3 bungkus hampir, apalagi kalau misalnya banyak teman-teman begitu ya. Biasanya ngelihat kalau rokok begitu, saya suka kalau lagi ada duit ya saya sodorin begitu. Kalau nggak ada saya kantongin sendiri. Karena kan rokok lumayan itu. Nah, tidak berbicara soal rokoknya. Tetapi saudara menjaga hidup kudus itu agar kita menjadi serupa Kristus. Ya, tujuan Kristus itu seperti itu. Bukan mengekang saudara, bukan. Agar hidup saudara bersinar terang ketika orang lain melihat. Kamu beda. Kamu beda. Jadi, saudara, coba 2 Korintus 3 ayat 18 kita baca di sana. Apa bunyinya? Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa gambarannya dalam kemuliaannya dan semakin besar. Jadi tujuan dari pengampunan adalah menunjukkan kasih Allah yang tidak bersyarat kepada kita untuk memiliki keserupaan itu dengan Kristus. Tujuannya itu saudara. Pengampunan dibawa kita menjadi manusia baru dan manusia baru itu diubah supaya kita menjadi serupa Kristus. Diampuni dulu. Jadi kuasa kebangkitan memberi kita kekuatan untuk hidup kudus. Coba Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan tubuhmu juga yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara, Yesus bangkit dari kematian, di mana kita menerima pengampunan sehingga kita Bapa Surgawi mengutus Roh Kudus untuk tinggal dalam kehidupan kita dan memimpin dalam proses pengudusan itu. Roh Kudus akan
terus menghidupkan itu, membuat kita peka. Akan apa? Akan dosa. Sehingga kita lambat laun dibawa serupa seperti Kristus. Sebagai buah, yang ketiga sebagai buah dari kebangkitan. Jadi kebangkitan Kristus memungkinkan kita mengalami pembaharuan hati dan pikiran. Sehingga kita menjadi serupa Kristus. Saat seorang menerima pengampunan dari Tuhan, ia mengalami pembaruan hati. Hatinya dibarui. Coba kita buka di dalam Yeskil pasal 36 ayat 26. Yeskil 36 ayat 26. Kamu akan apa? Kamu akan kuberikan hati baru, roh yang baru di dalam apa? Batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi melalui Roh Kudus kita diberikan setelah kebangkitan, yang diberikan setelah kebangkitan, kita diberi kuasa untuk menolak dosa. Sehingga kita bisa hidup benar, menjadi serupa Kristus dan menghasilkan buah. Karena yang dituntut, saudara, ingat beberapa minggu yang lalu, kalau kita menanam sesuatu, kita memiliki benih, kita tanam di depan rumah kita, benih apa misalnya? Benih toge sekalipun, saudara, mungkin barangkali suatu saat toge itu mahal. Toge itu bisa 100.000. Saya yakin dan percaya kalau toge bisa 100.000, saudara akan nanam toge banyak. Karena toge itu ditanam gampang sekali. Cuman taruh di kapas juga bisa jadi. Ya, kasih kapas dijejerin, kasih air, itu biasanya itu praktek anak-anak TK. Jadi kalau saudara mau praktek anak-anak TK mendatangkan uang, nah itulah bikin toge. Taruh di spon, wah toge banyak, toge yang paling mahal, saudara tahu apa rahasianya? Nggak tahu kan? Bikin toge yang lurus, pasti mahal. Nah, saudara, jadi kalau benih, ketika saudara tanam benih, apa yang saudara harapkan? Menghasilkan buah, bukan? Pohon itu. Nah, Tuhan telah menaruh benih dalam kehidupan kita. Maka Tuhan mengharapkan buah-buah itu terjadi dalam hidup kita. Di mana om buahnya? Buahnya di Galatia 5 ayat 22, 23. Itu buahnya. Buka ya, nanti renungkan itu. Nah saudara-saudara, jadi pengudusan adalah proses hidup dalam kekudusan. Buah dari kuasa kebangkitan yang bekerja dalam kita. Sekali lagi, pengudusan adalah sebuah proses hidup dalam kekudusan. Jadi ketika kita, pengudusan itu. Pengudusan itu ada proses. Nah, buahnya apa? Buahnya adalah kuasa kebangkitan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, maka jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau saudara baca dalam Galatia 5 ayat 25. Pengudusan bukan sekedar usaha manusia, tetapi buah dari karya Roh Kudus yang aktif karena kebangkitan Kristus. Sebab kalau usaha kita, saudara, untuk mentaati itu, kadang-kadang kita gagal. Tapi ketika kita, Tuhan, aku gagal, Tuhan, aku minta ampun. Contoh, saudara nggak mampu mengampuni karena saking pahitnya, ya, pahitnya dalam hati saudara, pahit sekali. Tapi ketika saudara mengakui dengan jujur, Tuhan, aku nggak mampu mengampuni. Engkau yang adalah kasih, beri kasih kepada aku, Tuhan. Maka kasih itu kan muncul meluluhkan kepahitan saudara.
Kalau saudara terbuka, kalau saudara sudah nggak terbuka, saudara diam, saudara tidak akan pernah mau ngalami perubahan itu. Tapi kalau saudara terbuka, saudara akan diubahkan oleh Tuhan. Kepahitan itu akan hancur lulu. Dan saudara akan menerima perkara yang baru dan janji yang baru terjadi dalam kehidupan saudara. Bahkan bukan hanya kesehatan saudara saja, tetapi juga berkat akan muncul dalam hidup saudara. Karena saudara mengampuni itu. Nah maka saudara, di sini buahnya itu menuntut buah. Maka dari itu saudara, ketika seorang benar-benar mengalami kebangkitan rohani atau lahir baru, hidupnya akan berubah. Dia akan meninggalkan dosa, bertumbuh dalam kasih, menjadi semakin serupa Kristus. Menjadi serupa Kristus. Nah, pengampunan sejati dari Allah menghasilkan transformasi. Dan itu membuahkan hidup yang berbuah kasih, kebenaran, damai. Hidup orang percaya menjadi terang dan garam dunia. Itulah sebabnya bukan karena usaha manusia, tetapi karena kasih karunia Tuhan mengubah segala kehidupan kita. Lalu keterkaitannya dengan damai. Keterkaitannya dengan damai itu bagaimana? Keterkaitannya dengan damai sejahtera. Kebangkitan melalui Yesus Kristus bahwa pengorbanannya memperoleh pengampunan. Karena itu dosa memisahkan manusia dari Allah telah dihapus dan hubungan yang semula yang rusak itu dipulihkan. Tadi saya sudah jelaskan, hubungan yang rusak itu dipulihkan. Contoh yang paling gampang sekali, paling gampang nih, ya. Hubungannya apa? Ketika saudara merasakan, lebih gampang mana merasakan hadirat Tuhan atau hadirat setan? Lebih gampang mana? Contoh, saudara jalan di tempat gelap merinding, saudara berasa. Lebih gampang kan? Hadirat setan, kelebat sebelat aja, kelebat begitu. Aduh, apa nih? Nah, tapi Tuhan sudah ada dalam hati saudara, saudara dicuekin. Firman sudah ngomong, saudara cuekin. Jadi intinya apa? Lebih gampang apa? Ya, Tuhan sudah bicara begini-begini. Kapan Tuhan bicara? Saudara pernah ingat kisah itu? Kapan Tuhan telanjang? Kapan Tuhan nggak makan? Waktu kapan? Kata Tuhan, waktu kamu melihat orang yang susah nggak makan, aku ada di situ. Waktu melihat orang yang telanjang, aku juga ada di situ. Tapi kamu nggak peka. Jadi hadirat Tuhan itu begitu nyata. Maka saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat itu dosa, keterkaitan pengampunan dengan damai, dosa memisahkan manusia dari Allah dihapus dan hubungan yang rusak menerima pengampunan dipulihkan. Ini menghasilkan damai dengan Allah. Roma pasalnya yang kelima ayat 1, demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pengampunan itu membawa damai dalam kehidupan kita. Damai. Dosanya sudah dihapus, hutangnya sudah lunas dibayar. Masa saudara masih nggak damai? Bentar-bentar ngeluh, bentar-bentar susah, bentar-bentar ini udah kayak kereta aja. Susah, duit, susah, duit. Wah, ributnya begitu melulu. Tuhan katakan, aku loh, kamu milikku. Yang teringat apa ketika mengalami itu? Siapa ya? Coba tanya, jangan tanya siapa dulu, tanya Tuhan dulu. Tuhan, apa Tuhan yang harus aku lakukan? Jadi saudara-saudara yang kekasih,
Pengampunan membawa kebebasan dari rasa bersalah dan hukuman dosa, sehingga hati manusia bisa mengalami kedamaian batin. Saat Roh Kudus bekerja dalam proses pengudusan, mengubah hati, mengubah pikiran, mengubah perilaku, kita mulai menjalani damai. Kita mulai mengalami kedamaian dalam hidup kita. Bahkan saudara, secara rohani kita menjadi tenang. Spiritual kita akan terus semakin meningkat. Dosa yang dahulu mendatangkan rasa bersalah dan penuh gelisah digantikan dengan ketenangan. Karena apa? Karena hati kita dimurnikan. Ketika hati kita dimurnikan, maka rasa tenang hidup kita. Coba Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang 11. Sudah baca. Memang apa? Tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi ketika kita diproses dalam kehidupan kita, ya, untuk dijadikan manusia baru, kadang-kadang daging ini sakit. Sakitnya tuh di sini. Ya, bagaimana? Tuhan, aku gak sanggup lagi. Tapi jangan menyerah. Aku mau, aku bisa bersama dengan Engkau. Tuhan, aku rindu menjadi pribadi yang menyenangkan Engkau. Jadi pengampunan dari Allah, saudara, membawa kita masuk pada proses pengudusan. Di mana kita ya hidup dalam perdamaian sejati. Karena sudah didamaikan dengan Allah. Pengampunan dari Allah membawa kita masuk pada proses pengudusan, di mana proses bisa tidak nyaman, tapi hasilnya ada damai yang kokoh. Maka kematian Yesus tanpa kebangkitan tidak cukup menghadirkan pengampunan dan damai dengan Allah. Tidak cukup. Karena itu, sebagai umat yang telah ditebus oleh kasih-Nya, mari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita dipanggil bukan hanya untuk menerima pengampunan dan damai itu, tetapi juga untuk menghidupi dan membagikannya kepada orang lain. Dan ini menjadi cerminan karakter Kristus yang kita bahas sepanjang sepanjang bulan ini. Karakter Kristus. Jadi kalau saudara mau memiliki karakter Kristus, kenapa? Soal pengampunan, karena Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah memberikan damai itu. Jadi kalau saudara mau menerima damai dalam kehidupan saudara, miliki karakter pengampunan. Sehingga ketika saudara mengampuni, maka hidup saudara akan damai. Damai di dalam kehidupan pribadi sendiri, damai bersama keluarga, damai dengan orang lain. Bukan slogan, itu slogan ABRI, damai itu indah, itu ABRI punya. Tapi damai dalam Kristus, maka akan membawa hidup saudara sejahtera. Membawa hidup kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari, kalau Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kita, mengampuni kita dan Dia bangkit saudara, jadilah hidup-hidup baru yang diubahkan Tuhan. Kalau saudara nggak mampu, saudara ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mampu, aku mau untuk menghidupi itu dalam kehidupanku. Mari saya undang saudara